Iya, ditawan oleh Roh Kudus, hidup dalam tawanan roh. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Itu yang sesungguhnya kalau mau paham. Gitu Noni. Masa enggak paham sih? Itu yang saya lihat dari ajaran HPK sehari-hari ini nggak suka paham seperti Pak Gunung ini ya, contohnya kayak si Rinhan ini, si itu Kenapa Pak Lukan saya? ini. Siapa Kenapa lagi nih? saya? Tadi dulu saya sebut nama Yang- satu maksudnya persatu. bentar. Mereka ini itu kan Kau libatkan saya, kau libatkan saya dalam hal apa? Dan kau menilai saya jangan dari luar, tapi Iya. kau menilai itu menghakimi dengan kebenaran, Noni. Itu baru benar. Yesua tidak ada ajarkan begitu sama kalian punya ajaran itu mesianik, ya. Coba kau ajar saya tentang Galatia 2, ayat 14 sampai 16, Noni. Coba kau jelaskan ke saya. Lu jelasin. Nah itu ada Yang sama naik debat lah sama Bang Syuma aja. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi. Ya Bang Syuma, Assalamualaikum. Selamat Bang Syuma, puasa ya. Ya selamat bergabung di roomku Bang Suma. Itu masuk. Siap, iya bang, iya bang. Nama ini saya cuma dengar-dengar namamu. Kita sama-sama orang Sulawesi toh. Siap. Salam kenal Bang, saya dari Toraja, asli Toraja. Ah iya, Samune. Salam istamu. iya, kurus semangat. Pada Muiki, sama-sama satu pulau Ki. Iya, sama-sama. Ya, walaupun beda pemahaman, ya toh. Muslim kan? Siap. Saya Muslim bang, saya Muslim. Alhamdulillah. Silakan berdiskusi dan Ya teman. Bang Syuma ya sampai Lebaran ya, semoga kuat Iya, sampai Lebaran. iya, Bu Noni. Boleh saya bernarasi sedikit abang-abang semuanya? Sebelum abang itu menarasi, ini Bang Juma ya? Saya sendiri bang. Oh, silakan Bang. Apa yang abang mau narasi tentang Al-Quran dan hadis Bang? Kami siap menjelaskan. Oh baik. Jadi kalau Al-Quran itu teman-teman sekalian diwahyukan oleh Allah Tuhan kami Pada Muhammad. itu ya kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Iya. Al-Quran diwahyukan. Kemudian tujuan Al-Quran diwahyukan itu adalah untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Jadi Al-Quran ini adalah dalam pemahaman kami sebagai seorang Muslim, Al-Quran itu wahyu dari pencipta langit dan bumi yang dikhususkan sebagai penuntun terakhir setelah datang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah pedoman terakhir untuk manusia. Nah, sebelumnya Seperti lagi itu, Bang. Abang. Sebelumnya lagi Bang, aku mau tanya Bang. Yang Ya. diwahyukan kepada Nabi Muhammad Tuhan yang mana Bang? Pingin mau tahu aja Bang. Abang yang saya minum, mungkin abang puasa. Iya, Tuhan yang mana, Bang? silakan Bang, silakan. Allah Subhanahu wa taala, hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Siapa Yang- namanya Bang? Allah, kami menyebutnya Allah. Abang Yang- boleh jujur enggak Bang? Ya, Jadi kesempatan dulu Bang Lugan. Iya, Selesai. ini kita sudah kita sudah tahu di situ, ya kan? Iya. Allah ya Bang ya, yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? betul sekali. Yang awal dan akhir itu siapa Bang di Al-Hadid ayat 3 tuh, Bang? Kalau yang maha awal, jadi bukan awal tapi maha awal. Maha awal itu adalah hakikat pencipta yang tidak memiliki awal. Tidak ada yang lebih dulu daripada dia. Beda kalau yang Kata awal. dia Kalau- Bang ya, kata dia Bang ya. Iya, itu pasti Tuhan itu Di pasti situ mengklaim. di situ kan dikatakan dialah yang awal dan akhir dan zohir Yang dan batin, maha kan awal. gitu Bang. Yang maha Yang awal. maha awal, Nah, ya. Tapi Yesus berkata di sini Bang, di Wahyu 1 ayat 17. Akulah yang maha awal dan maha akhir. Bukan 17 kali, Bang. Coba Ayat diperiksa 17, lagi. Bang. Oh ya? Ayat 17 Bang. Di Wahyu. Apa kata?
Iya, coba dibaca. Kamu kan menambahkan maha kan di Al-Hadid ayat 3. Di Oh, situ itu kan harus ada maha, Bang. di bahasa aslinya Anda lihat ada alif lam al. Al itu artinya berarti maha. di bahasa aslinya juga dikatakan maha, Bang. Iya. Nah, kalau di Yesus berkata di Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Jangan takut, katanya. Akulah yang maha awal dan maha akhir. Tapi itu terjemahan salah. Nah, di situ Karena original teksnya. Nah, ini kan Karena original di teksnya tidak Al-Hadid. mengatakan Bentar, maha. Bang. Jangan potong, Bang. Ini abang ini Jangan kan, ditambahin. nih, abang Jangan ini kan ditambahin. ya, abang kan menambahin. Oh enggak, saya sesuai dengan original teks abang Ya, tuh. saya sesuai juga, Bang. Original Sama. teksnya alfa. Alfa itu Yesus bukan awal. benda, jangan diambil ayat 7, Bang. Original teksnya Yunani Wahyu 1 iya, nomor 7 itu alfa. Gini bang. Saudaraku, alfa itu Al-Hadid artinya apa? ayat 3. Saudara. Ini aku tidak menghujat abang ya. Aku Enggak, supaya saya juga abang tuh enggak bisa merasa mengerti, dihujat Bang. kok. Bang, Saya hanya lucu aja kalau Anda mengartikan alfa itu awal. Mau aja dibodoh-bodohi sama lembaga Bible, Bang. Awal itu arke. Arke kalau awal bahasa Yunaninya, abangku. Sedangkan bahasa Yunani alfa. Alfa itu huruf A doang, abang. Huruf A. Apa itu A? Apa itu A artinya, Bang? Kok alfa, kok awal, Bang? Coba belajar lagi. Belajar lagi, abangku. Silakan. Coba terangkan ke saya, alfa itu artinya apa? Alfa dalam bahasa Yunani, jadi di situ kan alfa kaitelos. Alfa omega. Nah, artinya apa itu? Kalau alfa omega, apakah awal dan akhir? Bukan. Kalau arke kaitelos baru alfa awal dan akhir. Nah, itu baru betul. Mana saudari kita tadi? Jadi kebanyakan kita maaf, saya kembali kepada materi Quran ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi yang ada di dalam Al-Qur'an. Jelas ya. Ya, yang diutus kemudian untuk menyampaikan risalah adalah Roh Kudus kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberi Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Nah, tema abangku ini ada yang menarik, abang. Di Roma, ini Roma 11:36. Nah, kalau kita melihat kitab Roma ini kan kita lihat di Roma 1 nomor 7, tulisan Paulus itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ada di Roma. Sedangkan orang Roma itu kan pemahamannya bukan menyembah kepada Tuhannya Yahudi orang Roma itu, tapi menyembah kepada dewa mereka. Pak, Jadi Pak Juma, jangan Siap. mau rujuk pada tulisan Paulus, Pak. Nanti kita Kenapa? bahas lagi tentang tulisan-tulisan, Pak. Jangan. Iya, karena seperti itu, Paulus Pak. mengaku diutus Begini, untuk Pak. non-Yahudi. Kalau memang itu Al-Quran tuh ditulis untuk bangsa Islam yang di Indonesia, Ya, aturannya Al-Quran tuh diturun kepada Nabi Muhammad di negara Arab, Pak. Orang yang tidak tahu membaca, Pak. ya, buktinya Al-Quran ada. Ya, buktinya juga Alkitab ada. Iya, tapi kan Nah, Paulus mengaku Al-Quran untuk non-Yahudi bahasa Arab, Pak. memang. Dengar, Pak. Al-Quran Ya, kita saling mendengar, bahasa abangku, ya. Arab. Jangan emosi, Dengar, Bang, Pak. ya. Dengar. Ini Santai aku kita, tidak ya. seperti itu, Pak. Seperti Bapak ini. Aku tidak Santai seperti kita. Bapak. Al-Quran Santai. berbahasa Arab, Ya, ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itulah Ya. Indonesia ini bisa mengerti bahasa Arab, Pak. Nah, Alkitab Terus kalau dalam kitab bahasa Anda? Ibrani, Yunani Ya. diartikan dalam bahasa Indonesia, Pak. Diartikan dalam bahasa. Makanya orang-orang di sana bisa berbahasa Yunani dengan Tapi- Yahudi, Pak. tapi kitab Anda diterjemahkan tidak sesuai dengan original teksnya. Loh, itu kan sesuai, Pak. Coba alfa artinya apa, abangku? Kita Alfa, dia juga yang awal tuh, Pak. Tidak alfa kalau awal, abang. Jadi Arke, artinya kalau apa? awal itu arke dalam bahasa Yunani baru awal. Jangan kau mau bawa ke sana, Pak. Nanti saya bawa dalam Loh. Al-Quran juga, Pak. Bapak mengerti tentang Al-Quran, silakan Pak. saudaraku Yohanes, silakan. Kita diskusi pakai ilmu Pak, kan. kamu tahu kah? Saya tidak pernah Apa ya? menghujat orang Islam. Ya, yang menghujat siapa, abang? Yang mengatakan Loh, Anda menghujat siapa? Bapak ini kan tidak tahu, Pak. Dengar, Pak, ya.
Diskusi santai aja Bang ya. Iya, iya. Santai. Ya. Oke. Lanjut Nah. Bang. Selalu Gimana, di Bang? dalam Al-Quran selalu berkatakan dia, ya kan? Terus? Lalu dikatakan di situ ada jalan yang lurus, ada ayatnya. Aku tahu ayat-ayatnya. Iya, jalan Lalu lurus Yesus siapa? berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Betul. Lu tahu ayatnya dalam Al-Quran? Betul. Tahu Jalannya saya. bukan jalan Kristen kan? Tapi Yudaism. Jalan Ayo. kebenaran, bukan jalan Kristen. Kebenaran Dengar ya? itu kebenaran Dengar itu Yesus dulu. Rasul atau Jangan Yesus dipotong, Tuhan? Pak. Jangan dipotong. khotbah dong. Kita kan diskusi. Iya. Bang. Nah, Ini, jalan Pak. kebenaran Ini itu, Bang. Bapak ini Yesus puasa. itu Rasul Jangan sampai atau Bapak Yesus batal itu Tuhan? puasanya. Iya, Ya. Bang. Bapak Jangan jangan egois sampai dong. batal puasa. Saya menghargai Bapak di puasa. Iya, jangan berkhotbah dong. Ini kan bukan ada gereja. debat kusir loh, Pak Luka. Nanti ujungnya debat kusir satu-satu Jang- aja. Saling Jangan kayak gereja, Bang. Kita diskusi. Pak, Boleh. dengar ya Pak ya. Baik. Oke. Yesus Silakan berkata- Saudara Yohanes, silakan. Yesus berkata, kalau memang kamu mengatakan Allah itu adalah yang Tuhan yang pertama, yang tidak berawal itu, ya, Yesus berkata, Pak, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nggak ada itu. Yesus. Jangan nipu di sini. Jangan kayak gitu, Yohanes, Bang. Matius 22 ayat 32, Pak. Tidak ada dalil itu. Akulah Di Allah Matius Abraham. 22 ayat 32, Pak, coba dibaca. Baik, saya baca ya. Kita baca. Kita baca. Nah, ketika dikatakan lalu ia menunjukkan kepadaku sungai. Bukan itu. Bukan. Matius 22 Oh, ayat 32, Matius. Pak. Oke, baik. Kita baca sama-sama. Kita lihat apa yang tertulis di Matius 22, Pak ya. Nomor 32 ya. Nah, di situ dikatakan bahwasanya aku adalah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Nah, coba baca data sebelumnya. Data sebelumnya coba Anda, data Pak. sebelumnya, Pak. Data sebelumnya. Ya, Data sebelumnya baca. apa yang dikatakan? Ya, mulai dari 15, Pak. Kau baca, Pak. Oke. Kita baca Mulai ya. dari 15 kita lanjut sampai ke 32. Aku Ya. malah senang loh Pada Jumat itu bisa pada baca hari Alkitab. datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki dan berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka perempuan itu mati, siapakah di antara ketujuh orang itu menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Sudah cukup. Tunggu, Kan saya ayat itu teruskan yang dulu. orang Islam bawa. Tunggu. Kamu sesat. Ayat itu kan sebab- yang orang Islam Tunggu, bawa. Itu kan abangku, ada saya di dalam selesaikan Al-Quran. dulu. Katanya 2, Itu kan di dalam Al-Quran, Pak. Katanya 32. Tunggu Ya. dulu, sabar dulu. Nggak, kamu cukup sesat dulu. Itu kan sebab Al-Quran. kamu Ayat tidak itu kan di mengerti dalam kitab Al-Quran. suci. Walaupun kuasa Elohim. sudah. Lanjut, Karena lanjut. pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidak kamu baca apa yang difirmankan Tuhan ketika ia bersabda. Jadi itu kan ucapan Yesus. Lanjut bacanya. Tunggu dulu, Anda ingin menipu dengan mengatakan itu pengakuan Lanjut Yesus. bacanya, Pak. Kamu Lanjut. baca apa Lanjut yang bacanya. difirmankan Elohim. Ketika Elohim berfirman, lanjut akulah bacanya, Pak. Elohim Abraham, Elohim Ishak Juma, dan Elohim Yakub. kau ini puasa, Ia Pak. bukan Jangan sampai Elohim orang mati, kita melainkan ini- Elohim orang yang hidup. Orang yang Pak. banyak mendengar itu takjub akan pengajarannya. Pertanyaan saya, yang mengaku Elohim Abraham itu Yesus atau Yesus membaca firman Elohim? Jujur. Yesus sendiri yang mengatakan. Mengatakan apa? Hah?
Mengatakan Di apa, Pak? Keluaran 6 ayat lari ke 3. Keluaran. Nggak pada Yesus. Aku Masa jawab Yesus dulu, Pak. berbicara Dengar, di Pak. Keluaran? Abangku, jangan Keluaran permalukan. 6 ayat 3. Saudara. Dia berkata, itu belum ada nama Yesus ya. Ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan nama Apa sebagai hubungannya? Allah yang berkuasa. Saudaraku, nggak ada Sebagai hubungannya. Allah yang berkuasa dan namaku Tuhan, aku menampakkan Saudaraku, diri kepada mereka. kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Dia lagi Jangan ngibul. mengucapkan di Matius 22 ayat 32. Ya, dia mengucapkan Astagfirullahaladzim, ayat ya. itu lagi. Ya, dia sudah Allahu mengatakan, Akbar. aku telah menampakkan diri kepada Aduh, Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, dia mengucapkan lagi. Ini bukan di gereja, Matius. Bang, ya. Dengar dulu, diam Ini dulu. Diam ditonton dulu. manusia banyak Dia Indonesia, mengucapkan loh. kembali di Matius 22 ayat 32. Dia berkata, Allahu Akbar. akulah Allah Abraham, Sampai Allah Ishak, segininya. Allah Yakub. Itu Sebagai- Yesus sedang membaca firman, bukan mengaku. Ya Allah, ya Karim. Aduh, ini orang. Lo baca data 31-nya. Loh, kan sudah Tidakkah kamu baca, Pak. kata Yesus, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Allah berfirman, akulah Eloah Abraham, Karena Eloah Israel. orang mengatakan dia Allah, maka dia Iya. mengaku dia Allah. Jangan mempermalukan saudara kita. Aku tidak permalukan kamu ini, yang Kasihan, permalukan kasihan kamu. saudara kita Kristen yang lain. Jangan begitu. Dengar Abang ya, Yohanes. Yesus Jangan, berkata, benarnya Yesus tidak pernah mau mengaku dia Allah, tapi Ya, memang orang-orang nggak Farisi mengaku. yang ya, Yesus tidak pernah mau mengaku dia Allah, tapi Ya, memang bukan Farisi, Allah. orang-orang Farisi yang mengaku. Yesus bahwa- manusia. Dengar dulu, dengar dulu, Jangan Ya. membodohi abang. dengar Jangan, dulu, Cuma Ya baik. dengar baik. ya, dengar dulu. Yesus tidak pernah sebenarnya mengaku dia Allah. Dia hanya mengaku aku dan Bapa adalah satu. Kenapa orang-orang di Farisi mengaku dia menghujat Allah? Oh, itu dia tidak kesaksian pernah loh. palsu itu. Nah, dengar, aku baca, kasih ayatnya sama kamu supaya kamu bisa ngerti. Yohanes 10 ayat 33. Coba dibaca. Boleh. Coba dibaca. Apa yang dikatakan situ? Aku dan Bapa Coba adalah. dibaca, Pak. Bapak Aku kan dan bisa Bapa baca adalah. Alkitab, Pak. Aku dan Bapa adalah. Yohanes 10 ayat 33. Ya, apa yang dikatakan di situ? Coba dibaca, Pak. Ya, abang lah yang baca. Baca. Jangan Abang takut lah yang bacanya, Pak. baca. Loh, Jangan kan takut aku udah bacanya. bilang aku dan Bapa adalah satu. Budak. Itu ayat 30 tuh, Pak. Terus Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu di ayat 30. satu apa? Satu Dengar apa? dengar dulu. Kenapa orang Farisi dan Saduki itu mengatakan dia menghujat Allah? Coba jawab dulu. Dibaca dulu. Ayat Satu apa? 33-nya. Ayat Iya, 33-nya. tapi oke. Nanti izinkan saya baca data selanjutnya, Baca boleh dulu kan? ayat 33-nya. Iya, Bang. Jangan emosi ya, Bangku. Baca dulu. Jadi data 33-nya dikatakan begini. Jawab orang Yahudi itu. Ini orang Yahudi ya, bukan Yesus ya, tapi orang Yahudi. Jawab Ya. orang Parisi atau Saduki Orang Yahudi, Bang. Parisi atau Yahudi itu, Pak. Orang Yahudi. Jawab. Nah, ini jawaban orang Yahudi ya, bukan jawaban lanjut. Yesus, Bang ya. Bukan jawab Yesus. Orang Yahudi menjawab, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim dan karena engkau sekalipun hanya seorang jangan di manusia situ, Pak. Bukan melempari Elohim, Pak. engkau, Kata Allah situ. melainkan karena engkau Allah bahasa situ. Ibrani dong, bahasa Aram dong. Enggak, Yesus. itu bahasa Indonesia. Itu kata Allah situ. Ya, itu kan Allah dari Ya kata Indonesia. Allah situ. Jangan Orang bahasa Yahudi nggak Ibrani, Pak. menggunakan bahasa Indonesia, Iya, ini Paman. Indonesia nih. Di kita ini Indonesia, bukan Oh, kita di nggak boleh. Yahudi, Nggak Pak. boleh dibodohi. Ini nggak nyambung banget loh, Pak Hukin dari tadi nggak nyambung. Kita itu ini di Indonesia, Pak, bukan kita Loh. di bangsa Israel. Tapi kita nggak boleh menipu dengan alasan itu. Pak, Kan sudah kita jelas ini di itu. Indonesia, Pak. Kita ini di Indonesia. Sekarang kalau orang Yahudi manggil Tuhan dengan panggilan apa? Lain bangsa Yahudi, lain bangsa Indonesia, Nah, ini Pak. kan kita berbicara orang Yahudi. Ini bahasa Indonesia, Pak, bukan bangsa Yahudi. Ini kita bahas tentang orang Di Yahudi sini kan. bahasa Indonesia, Pak, bukan bangsa Yahudi. Ini kita sedang baca orang Yahudi punya narasi. Iya, itu dalam Terus? bahasa Indonesia, Pak, bukan bahasa Apa Yahudi, tujuan Anda coba menggunakan kata Ya. nama Tuhan saya? Tujuannya apa? Pak. Tujuannya apa? Tujuannya Hmm. di mana itu Kenapa, Tuhanmu? Ya itu Allah itu. Hah? Dia itu. Allah. Ya.
Orang Islam itu di abad keberapa, Pak? Ya, ini buktinya ikut di Dia Tuhan orang Islam kami. itu di abad Ini keberapa? Kalau buktinya memang Anda Allah itu ikut-ikutan. punya orang Ya, Islam. ini buktinya Anda ikut-ikutan. Iya, di Lucu. mana? Orang Islam itu Itu memang buktinya. itu punya Allah. Coba di original teksnya ada nggak kata Allah? Pak, dengar Pak. Orang Kristen di abad keempat Eh. itu belum ada Apa? Islam. Di abad Ya keempat, memang terus apa hubungannya? orang Kristen- Jadi Anda ingin orang Anda ingin Kristen menggunakan mental Arab, penjajah karena diam Anda lebih dulu Anda diam, merasa diam, berhak diam, mengambil orang diam, punya gitu. Pak, Anda yang harus orang diam. Kristen di Sebentar abad dulu, Bang Lukan. keempat Saya dulu, Bang Suma. Bang Lukan, diam dia kau kan dulu, Noni. Bang Suma ini pakai bahasa ini tuh udah benar. Iya, Kenapa kita Bang Lukan ini kita ikut ngotot? aku Ini enggak kan pakai Elvin ke bahasa lucu. Ibrani dulu. Ya, Aku lucu nak ini. ke bahasa Ibrani. Nanti Lucu saya dia. ke bahasa Ibrani juga nanti jam thread. Kita bahas Oh enggak, bahasa ayo Indonesia kalau dulu. mau bahasa berani sama aku Dengar ayo. dulu, Ayo. dengar dulu. Ayo Pak Yohanes, Ya, abangku dengar Yohanes. ya. Yuk. Orang Kita pakai bahasa Kristen Ibrani baca ini. dia di bangsa Arab sudah duluan Aduh, disebutkan mental penjajah, Allah, mental penjajah ya. suka rampas hak orang. Berlalu datang Islam di Jangan abad pakai ke-7 mental penjajah, abangku. mengambil kata Allah itu Allahu ya. Akbar. Kenapa sih mental Orang penjajah Kristen masih di melengket, Arab abang? sudah duluan dikatakan Masih Allah. melengket Hah? mental Jangan penjajah, kau mau abangku. framing. Saya masih Jangan merangkumi pakai kamu mental orang loh. penjajah, Saya ini abangku. masih merangkumi kamu orang loh. Ya, Ya. kenapa Saya gengsi kalau masih saya menggunakan merangkumi kamu Tuhan orang. dalam bahasa Ibrani? Kenapa, Bang? Kalau Islam itu Allah itu nama. Kalau Kristen itu Allah itu bukan nama. Ya Ngerti? terus kenapa Anda menggunakan hak orang? Jadi saya menggunakan kata Allah itu bukan nama. Itu Ya gelar. terus kenapa Anda gunakan? Dalam bahasa Indonesia. Bukannya dia adalah Bukan Bang. nama. Karena kita di Indonesia. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Kata siapa Allah itu bahasa Indonesia? Iya. Coba buka Dengar, Bang, KBBI. ya. Dengar Bang. Coba buka Kalau KBBI. kau anti, Coba buka kalau kamu KBBI. tidak mau ALLA kami adalah- mengatakan Kata Allah. Allah itu diambil dari bahasa Arab supaya orang Kristen tahu. Ah. Masih ngomong aja kayak Dengar pakai nama dulu. Quran. Itu kasih turun dulu itu. Kasih turun dulu itu. Ya. Orang Kristen di negara Arab di abad 4 sudah digunakan. Kenapa kata lari ke Allah. situ, saudaraku? Kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia abad keberapa? Silakan Umar, Mawar. Suma, diam dulu, yang lain diam. Saya dengan Suma. Kemarin saya dengan Suma sudah lupa saya. Kemarin kan saya Di mana itu? pernah diskusi dengan Suma belum jawab pertanyaan saya. Apa Pernah lagi? lupa saya Suma. Lupa Mawar saya. dulu, diam dulu Bu, Mawar diam dulu. Ini harus diselesaikan dulu. Diam. Saya Kasih turun dulu itu. Kasih turun. Diselesaikan dulu, Abang. Selesaikan dulu, Tidak, Abang. Kasih turun Suma dulu itu. takut saya. Suma takut saya dari dulu. Suma takut. Selesaikan dulu. Diam dulu. Saya pernah. Si Mawar turunin dulu, host. Ganggu dia. Selesaikan dulu. Biar semua Turun, itu. Suma Biar dengan semua. saya. Tidak. Biar semua itu. Suma mau diskusi dengan Yohanes saya. takut dia, Saya udah pernah mulai diskusi kata. dengan Suma. Itu si Saya Mawar tunggu monster diam itu. Saya tunggu Aduh, jangan Suma baru diskusinya ketemu kacau nih sini. kalau bikin. Diam dulu Noni, kau yang kacau. Kau diam dulu. Kau diam. Ya, Saya silakan, pernah silakan. diskusi dengan Ah, Suma. pokoknya bahasa Allah ini dia. Diam kau. Diam kau. Diam. Mawar merah ini, host. Diam Dia kau tuh baru malu ya, murtad. mirapuan orang Diam lain. kau baru Gimana murtad. Mawar merah ini, host? Gak bisa kayak gitu. Diam. Assalamualaikum, Ustaz Zuma. Waalaikumsalam. Ya, host, ini gimana? Kamu Dengan atur lah. saya. Mawar merah Jangan kayak gitu turun. loh. Jangan kabur Suma, jangan kabur. Suma Oh iya, pernah silakan, dengan Ibu saya. Mawar. Memang Suma takut saya. Diam. Oh Diam. gitu, ya. Diam, Silakan. saya Bu. punya lawan si Suma. Diam, Ini, saya host. tanya dulu. Itu Dari si Mawar tadi merah. tanya Dia jangan kita. host. Tidak, kenapa mau turunkan? Takut. Aduh, Saya gak mau masuk. bertanya Ustaz, dulu. Ustaz Zuma gak masuk itu. Suma Langsung tanya tadi. saya. Ya, mulai. Diam. Jangan turun. Mawar merah. Tunggu diam dulu yang lain. Mute yang lain. Saya mau diskusi dengan Suma. Selalu kan tanya gimana? Alkitab kita. Kemarin saya Nama diskusi nama dengan kitab Suma. Anda aja pakai Saya kata pun diam Alkitab dulu, itu cuma sudah takut toh, dengan saya selalu udah menjadikan saya toh. satu kekalahan Jadi ini. Udah oke, saya mau bertanya. Tunggu dulu. Jangan Oh, bertanya terus kirain kita mau punya diskusi, ternyata mau Alkitab. bertanya. Iya diskusi. Kenapa kemarin Suma Kalau tidak berdiskusi pernah itu jawab Bu, pertanyaan? Ibu angkat Tunggu, tema. Ma. Habis itu Ibu Iya. bernarasi, Lihat baru dulu romnya, Bu Mawar ini ganggu aja diskusinya. Enggak kayak ini. Jangan, kau baru murtad. Diam kau murtad saya tahu. Diam kau. Diam dari dulu Sini kau. host. Romo kacau host. Gak bisa diskusi itu si Mawar merah itu. Ustaz. Tunggu, nak kacau. Ngapain Ustaz Zuma kamu gituin? Suma. Tidak. silakan. Saya Kristen.
Suma boleh tuh Iya. bertanya. Kemarin ingat toh waktu saya diskusi dengan Suma Di belum mana jawab itu? pertanyaan saya Kapan? langsung diturunkan. Kapan itu Suma, Ibu? Suma ingat waktu saya bertanya, Suma ke Mekah, keliling-keliling di Ka'bah. Apa yang Suma keliling-keliling situ? Nah, Suma mengatakan orang Islam keliling di Ka'bah hanya refreshing. Ingat, karena Kok menunggu refreshing? batu yang Siapa jatuh dari itu? bulan. Sumpah. Ya Allah, Ibu Suma ini yang katakan. ngigau. Suma yang Di mana saya? Jangan Allahu berbohong Akbar. dalam 3 hal. Jangan berbohong dalam Allahu 3 hal. Kita Akbar. Kristen sabar bersumpah. Suma bilang, oh itu mutar di Ka'bah itu hanya refreshing menunggu batu yang jatuh Ini dari fitnah, bulan. ini fitnah, Batu fitnah, itu fitnah. mana bus? Fitnah, Kota Suma toh? fitnah. Apa? Fitnah Saya ini, tanya, fitnah, fitnah. Pernah saya tanya sama Suma, sejak kapan bulan Muhammad dibelah? Suma mengatakan Allahu Akbar. Muhammad belah bulan. Nah, Suma isi dalam kantong Ini sana. gangguan Waktu itu kayaknya, muteran. teman-teman. Butuh rumah sakit. Siapa yang rumah sakit? Kenapa kau ini kita punya Butuh rumah Alkitab? sakit. Setelah kita tanya kamu punya Al-Quran, kamu tidak mau. Makanya Butuh rumah sakit. Bertanya tidak aja ada. Ibu, Kau bertanya. memang Jangan usah saya bernarasi kenapa panjang keliling-keliling kosong. di Ka'bah? Saya bertanya dulu. Jangan cuma bertanya. Ya sudah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya Jangan apa? kabur. Kenapa Suma katakan? Siapa yang kabur? Ya, kenapa Suma katakan waktu itu sama saya keliling-keliling di Apa? Ka'bah? Saya bertanya, Suma katakan diskusinya lari hanya kemana-mana. refresh. Ngomong apa Diam ini? dulu, Roni. Kau udah murtad, saya tahu. Masalahnya Ini Bumar bukan nggak mau ngaku. bertanya, ini mau curhat. Nggak diskusinya. Tanya Bu Bayu Diam, emak kau. emak satu. Walaupun kau bela si Suma, Oh, dia kita basah. akan pakai kau. Tidak Host ini nggak pakai jelas ini kau. si Mawar Merah ini host. Turunkan dia, Tolong lah, host. dikondisikan Bukan. Mawar Merah ini Jadi, host. Nggak jelas. Diam, Coba diam, Noni kau, dibuang dulu. Nggak bela-bela kau. Noni Diam, ini kau. dibilang Jadi, Kristen dia berjuma bila sejuma. Biarkan mereka Iya, bicara dulu. jangan. Bukan. Kenapa? Bukan bela saya, cuman mau kondusif. Ini gimana sih? Cuma sekarang. Giliran saya. Ya, giliran semua. Waktu saya Giliran diskusi dengan saya. Waktu saya Oke. diskusi dengan Suma, Oke, baik, waktu giliran saya saya, diskusi Ibu. dengan Suma, saya bertanya Suma, Astagfirullah. kenapa kamu balik-balik Wah, di Ka'bah? gilirannya dia, Mawar. Kamu mutar-mutar. Allahu Akbar. Kamawar, diskusi santai Ya. saja. Dia dulu, Saya dia kasih dulu. waktu timer 3 menit, boleh bertanya atau mau menjawab. Oke, atau mau saya bertanya sekarang. Tuh udah waktunya dia dulu. Saya bertanya sekarang. Jadi tadi saya ngomong panjang kali. Jawab. Iya, kamu juga panjang. Kamu bisa ngomong panjang. Ini kita punya silakan. Alkitab. Setelah kita tanya Al-Quran, kamu mencret. Kenapa? Kok bisa pusing-pusing orang Tuhan kita? Framing Mawar Merah, nggak usah framing. Setelah Percuma, kita kamu tanya ngapain? itu Kamu mau semua diskusi atau mau apa kamu? orang. Diam Ini kita kau, mau diam dengarin kau orang dulu. diskusi. Semua boleh Mau bertanya. dengarin orang cerewet ya. Gini Kamawar, Iya, Mawar Merah ini. diskusi sehat saja gitu. Nggak usah. Ya, ini Giliran pasti saya ya. Bang Buma aja jangan sip sama Bu Mawar. Ini coba merocos. Giliran saya boleh. Iya, Diam dulu. Ini biar mereka yang bicara Kau dulu. kawin Aduh. sudah dengan Suma. Kan sudah ada pertanyaannya tadi. Giliran saya menjawab. Kan begitu. Kenapa sampai kita orang Kristen pakai kata Allah Kita dan punya yang Alkitab. Kristen Kita mau tinggal tanya jawab. Al-Quran dulu. Enggak, gini. Yang tadi Bang Suma nanya, kenapa orang Kristen pakai kata Allah? Itu yang kita tinggal jawab aja ke Bang Suma gitu. Lanjut. Iya, PR. Tadi kan Suma bertanya terus kita punya tentang Alkitab. Setelah kita mau Tuh, tanya justru saya Al-Quran, bahas Quran. kamu loh. tidak mau. Oke, saya jawab tentang Bu Mawar ini biar puas dia. Habis itu bahas nanti Al-Quran. ini. Ya, Kenapa? dengarkan jawabannya. Kenapa Dengar kami dulu, dengar. tawaf? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai karena kita duluan. Summal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Orang Arab. Kemudian betul. Orang Arab. hendaklah mereka Mudah. membasuh badan mereka, Allah. Bukan itu. menyembah. Aduh, ini apa sih Mawar Merah ini? Kenapa tulisan Niat. Allah kamu baca Allah, diam dulu. Kenapa? Gimana host? Mawar Merah ini host. Nah, Kondisikan host, Mawar Merah host. Ustaz Zuma.
Kalau kau ndak bisa ndak Kenapa bisa diam, tulisan aku ngomong. Ya, saya jawab Baca tuh. Kan Allah. Ibu bertanya, Kita jadi Kristen saya yang benar. jawab. Kristen Allah, kita baca Allah. Iya, Kenapa Kristen juga benar. tulisan? Iya, Ya, sudah. iya. Saya jawab pertanyaan Ibu tadi ya. Al-Quranul Karim surah Al-Hajj ayat 29 artinya, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada diri mereka dengan membasuh diri mereka, menyempurnakan niat-niat mereka, dan melakukan tawaf keliling rumah Allah, Baitullah. Nah, Anda bertanya, kenapa bisa begitu? Mazmur 26 nomor 6, Nabi Daud berkata, aku membersihkan tanganku, membasuh tanganku yang tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi Baitullah, Bait Allah, atau Bait Elohim, atau mesbahmu ya Tuhan. Kerajaan akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Buahnya akan nampak dari bangsa itu. Buah kerajaan itu akan nampak. Itulah yang kami lakoni. Buah kerajaannya kami berkeliling di hadapan mesbah untuk memuji pencipta langit dan bumi. Nah, kalau ibu yang tadi ditanya siapa yang perintahkan ke gereja menghadap patungnya Yesus, apa jawabannya? Kan berat itu ibu. Anda bertanya sesuatu yang mempersulit diri Anda sendiri. Nah, kembali kepada saudara Yohanes. Silakan. Sudah ya Pak ya, Juma. Jangan langsung. Bapak mengerti enggak kata bait Allah? Apa itu dari bait Allah? Aduh, parah. Bait itu rumah. Hah? Apa? Di mana itu dikatakan bait itu rumah? Jadi apa kalau bait itu apa Hah? menurut saudara? Bapak bisa buka Alkitab kan? Boleh. Nah, coba. Di mana Yohanes ada kata bait? 16 Yohanes 2 ayat 16 Iya. sampai 21 coba dibaca Pak. Oke, baik. Kita baca Yohanes 2 ya. Ingat Ayat ya kalau 16. berbicara, dengar Pak ya. Kalau bait Yohanes itu kan bahasa 2 ayat 16 sampai 21 Pak. Coba dibaca. Waduh, nggak mau berhenti dia orang ini. Iya baca ngomong. dulu Pak, baca. Sama aja. Bapak, dengarkan saya dulu. Orang Yahudi itu menggunakan bahasa Baca Aram. dulu Pak ayatnya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Baca dulu Pak. Pak, Anda berbicara mengenai bait. Bait itu bahasa Ibrani. Anda Iya kasih saya baca dulu Yohanes Pak. bahasa Baca Yunani. dulu, Kan nggak baca dulu. nyambung. Baca Eh, dulu. Anda bertanya tentang bait kan? Baca dulu Pak. Yohanes Iya, saya 2 baca. ayat Iya, 16 iya, saya sampai baca. 21 baca. Yohanes 2 nomor berapa? 16 sampai 21. Pindah lagi. Kepada pedagang-pedagang merpati, ambillah semua ini dari sini. Jangan kau membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus dan berkata, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Apa yang Anda ingin jual di sini? Apa? Jawab baca dulu Pak. Apa? Baca dulu. Ya kan sudah, apa lagi? Belum ayat 21 sampai 21 Pak. Tadi itu sudah 21. Belum sampai Oh, Pak. belum. Oh, belum. Noni, Lalu jangan kata orang sama-sama, Yahudi botol. kepadanya, Tulisan 46 Allah, tahun engkau Benar. mendirikan bait Tulisan Allah, baca bait ul- Elohim, dan engkau dapat membangunkannya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Elohim adalah tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri, bukan gereja. Nah, terus apa masalahnya? Tubuhnya sendiri, bukan Ya bangunan. apa masalahnya? Kau Apa mengatakan itu masalahnya? bangunan. Lah tadi Nah, kena Mazmur kan kau di yang situ. saya baca. Yang saya baca Mazmur, Aduh. Bapak. Mazmur kami dan Yahudi itu punya bait suci. Kalian nggak ada. Iya, itu ayatnya untuk kamu. Derita lu, itu derita lu, Bang. Mengatakan yang Itu dimaksud saudara tubuhnya, Kristen, yang baitnya dikatakan bait Kristen itu Allah. ya adalah tubuhnya Hah? Yesus. Oke.
Sementara kami dan Yahudi, Baitullah Ya, itu beda. adalah bangunan tempat menyembah Beda, Allah. jangan disambung-sambung. Beda, Pak Beda, Pak. Yohanes. Tak ada hubungannya, Pak. Jangan Kami disambung-sambung. tidak Loh, menyembah Kalau tidak ada hubungannya, Baitullah. kenapa kamu seperti itu ngomongnya? Loh, saya ditanya tadi terkait dengan keliling-keliling di Baitullah, Bapak Yohanesku Ya bait yang Allah itu cantik. coba dibaca dulu. Itu kan bait Allah dia yang dikatakan hubungan. Saudaraku, kenapa jadi aneh ente? Loh, kau yang aneh. Di Kristen, bait Tuhannya itu, bait dewanya itu tubuhnya Yesus yang dibunuh Romawi, Tuhannya dibunuh Romawi. Sementara kami dan Yahudi, kami punya bait suci, yaitu rumah tempat menyembah pencipta. Di mana rumah dia penyembah? Bait itu rumah tuyul. Di mana rumah itu? Loh, masjid itu rumah. Memang masjid itu rumah. Mesbah itu rumah. Aduh, Sinagoge ini itu orang. rumah. Miqdas itu rumah. Silakan, Bang Baitullah itu bait Allah. Ya kita angkat tema aja Bang Bapak. Juma. Bang Juma kita angkat tema aja ketuhanan bagaimana? Boleh. Oke, kita Silakan. angkat tema ya. Sudah terduduk dia tempat si Siapa yang mau hadapi saya, Cuma dengan silakan. bahas kata Allah aja, Allah di Oke, Islam dan Kristen. tema ketuhanan yang kita Orang angkat ya. yang pakai kata Allah kejam-kejam. si turun dia Senun ini. Ya. Kita angkat tema Jangan ketuhanan. gitu, jangan gitu. Ya, kita nggak angkat bagus. tema ketuhanan aja. Biar tertib. Silakan. Iya, Ah, oke. Siapa yang mau? Oke Bang, oke Bang. Abang duluan Bang. Abang duluan narasi awal, silakan Bang. Ketuhanan Bang. Yuk. Baik. Ya, itu mundur. Iya baik. Jadi kalau di Mulai. Islam itu berbicara mengenai Tuhan pencipta Bikin langit timer dan aja bumi. host bikin aja timer 22 menit host biar tertib host 22 menit. Oh, iya, tuh. Sudah jangan lanjut. 3 menit dulu. Ya, oke Bang. Yuk silakan Bang Juma. Ulangi dari awal. 2 menit, 2 menit. Baik. Kita bikin Ya, biar di 3 tertib menit ya. 3 menit. Oke. Yang di bawah Yang itu yang lain diam. kan yang di bawah kalau tidak ada Yang lain fungsinya di situ dibuang aja. Naikin, saya turun Iya. tolong naikin pilih Yahudi ya. Saya turun tolong naikin pilih Yahudi. Iya, Noni di bawah situ Noni, baru Satu-satu tahu. dulu. Udah, turunkan aja yang ribut, turunkan aja. Bang Juma sama si Nabi. Ah, Yang lain diam. Oke. Ya. Oke. Bikin waktu timer Bang Juma. Bang Juma dibikin timer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Dinda gimana? Silakan, silakan. Silakan Bang, Abang duluan Bang. Ketuhanan. Oke sudah ya. Ya. Sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Juma lanjut Juma. Oke. Berbicara mengenai konsep bertuhan di dalam Islam, kami diajarkan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim Bahasa Arab la itu. nufarriqu baina ahadim minhum. Tolong kita saling menghargai Bang. Anda boleh menggunakan bahasa Yunani Anda nanti, gunakan juga bahasa asli Anda nanti boleh. Karena kami membahas tentang Al-Quran kami. Artinya, katakanlah wahai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya. Dan pada apa yang diberikan kepada Musa dan juga Isa, serta apa yang diberikan kepada para nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka kami berserah diri. Nah, jadi Tuhan kami itu yang kami sembah adalah Tuhan yang pernah mengutus Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan Isa. Itulah yang kami sembah berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Itu iman kami, itu Tuhan kami, tidak boleh diganggu gugat. Nah sekarang giliran Anda, tolong tunjukkan di mana Yesus adalah sembahan Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Silakan. Masih ada Bang Suma lanjut. Masih ada 58 Oke. detik Bang. Oke, nah sementara Tuhan kami satu, Tuhan tempat bergantung segala sesuatu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, Tuhan itu laisa kamislihi, saya tidak serupa dengan apapun, dan itu adalah ajaran para nabi yang ada di dalam kitab terjemahan kitab saudara, dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian sebut dengan perjanjian lama, padahal itu adalah perjanjian mereka, perjanjian baru mereka dengan Tuhan mereka. Kalian mengambilnya lalu menempelkan dengan surat-surat yang datang yang adalah pengajaran-pengajaran asing yang masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi, yang orang Yahudi sendiri tidak kenal apa itu perjanjian lama. Saya kira begitu saudaraku, silakan. Oke, diganti timernya. Host. Bang Nabi
Mulai dari sekarang 3 menit. Ya, oke, makasih Bang Juma. Iya. Jadi ketuhanan orang di dalam Alkitab, ketuhanan yang kita percaya, yang kita imani itu dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sejak awal adalah firman, dan firman itu adalah Elohim. Nah, di ayat 14-nya Elohim itulah yang menjadi daging. Jadi yang menjadi daging atau tampil secara jasmani adalah Elohim itu sendiri. Jadi itu yang menjadi poin pentingnya. Elohim itulah yang tampil secara jasmani atau disebut sebagai manusia oleh terjemahan LAI. Tetapi ini yang selalu disalahpahami oleh orang-orang di luar non Kristen, bahwa Tuhan orang Kristen itu manusia, padahal bukan seperti itu. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, dan bukan hanya orang non Kristen, sebenarnya saya memahami kalau non Kristen mengatakan seperti itu, saya memahami, memaklumi, karena beda iman. Yang masalahnya adalah Tritunggal. Tritunggal ini Kristen tetapi mengatakan Yesus manusia. Itulah kebotolan yang hakiki. Jadi saya memahami Bang Juma dan teman-teman karena mereka memakai kacamata mereka yang fair sebagai bukan akidah mereka. Nah, yang menjadi masalah saya di sini sebenarnya dengan yang paling sengit adalah dengan kawan-kawan yang serigala berbulu domba ini. Itu poinnya. Jadi begini Bang Juma. Jadi di dalam iman kita Yesus itu adalah betul-betul Tuhan yang tampil secara jasmania. Dia di ayat 10-nya Yohanes 1 ayat 10 kita masih di tema yang sama. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dialah yang berfirman di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Dialah yang menciptakan segala sesuatu itu. Dia tampil, dia yang ada di dalam perjanjian lama itu tampil di dalam perjanjian baru di dalam jasmania. Nah, persoalannya adalah orang-orang Yahudi pada saat itu tidak mengenalnya. Nah, itu persoalannya. Persoalannya mereka tidak mengenalnya. Jangankan mereka, orang-orang terdekat Yesus pun sebelum Yesus bangkit, mereka masih bertanya-tanya, masih pertanyaan besar. Tetapi ketika Yesus sudah bangkit, baru mereka mengerti apa yang Yesus sampaikan. Ya. Itu yang boleh narasi awal saya, silakan. Oke, terima kasih Bang. Sekarang Bang Suma 3 menit dari sekarang Bang. Oke, baik. Tadi Anda mematahkan konsep ketuhanan Yahudi dengan menggunakan filsafat himne Platonius. Yohanes 1 nomor 1 itu bukan ucapan Yesus, bukan juga firman Tuhan. Anda mengatakan Elohim menjadi manusia. Itu tidak ada dalam kaidah Elohim dia jadi manusia, itu enggak ada. Dan tidak ada Yesus mengajarkan kalau dia adalah Elohim. Yesus datang murni sebagai rasul, hidup kekal, mengenal Yesus sebagai rasul. Siapa yang tidak mengenal Yesus sebagai rasul, berarti orang itu tidak memperoleh hidup yang kekal. Nah, ketika saudara bernarasi bahwasanya Tuhan saudara itu Yesus, kemudian orang Yahudi tidak mengenalnya, ya tidak mengenalnya sebagai Mesias, bukan tidak mengenalnya sebagai Tuhan. Adapun Tuhan itu nanti setelah masuk ke meja Roma Yunani. Roma Yunani lah yang menjadikan sang Rasul Yesus ini menjadi dewa. Diajarkan ke Belanda, masuk ke Indonesia jadi Tuhan. Tidak ada Yesus mengajarkan itu. Yohanes 5 nomor 31. Jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Nah, jadi kalau orang Kristen bersaksi seenak perut, Yesus adalah Elohim turun ke bumi, jadi itu kan kesaksian Anda sendiri, bukan kesaksian Yesus, bukan kesaksian Bapaknya Yesus. Itu Anda sendiri yang buat-buat. Kenapa? Karena sejatinya yang saudaraku sembah dalam nama Yesus itu bukan Tuhannya Yahudi, tapi dewanya Romawi, Yunani, Athena. Itu dulu. Kemudian kita lihat di dalam pengakuan kitab orang Yahudi Ulangan 4. Jangan kau menambahi firmanku. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi.
berarti perjanjian baru ini harus disingkirkan dari firman Tuhan milik orang Yahudi, karena nggak boleh ditambahi. Itu satu. Kedua, 2 Petrus 2 dikatakan begini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu. Di antara kamu maksudnya di antara orang Yahudi di abad pertama akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi? Ya Kristen. Mana pengajaran asing yang dimasukkan oleh orang Kristen? Perjanjian barunya. Itu yang kalian masukkan ke dalam kitabnya Yahudi, mengganggu pengajaran orang Yahudi. Makanya kitab saudara tidak pernah masuk ke dalam tempat ibadahnya orang Yahudi, karena sudah bercampur aduk dengan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi Roma, Galatia, Filipi itu pengajaran baru, pengajaran asing yang masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi. Makanya Kristen dan Yahudi hari ini berdiri sendiri. Kenapa? Orang Kristen hanya mengambil terjemahan kitabnya Yahudi lalu menggabungkan dengan pengajaran-pengajaran asing yang Yahudi sendiri tidak kenal. Makanya kenapa kemudian kalian itu mengatakan Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia? Karena kalian sudah mempercayai pengajaran-pengajaran yang sesat yang masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi. Demikian. Host, ini Yohanes turunkan aja, host. Host Yohanes turunkan aja, nggak kondusif. Mau turun saya. Bang Nabi lanjut, Bang Nabi. Oke, itu tertibkan dulu di bawah. Itu saudara bapak, kan sama Kristen tapi nggak kondusif. Gimana sih orang-orang ini? Turunkan aja yang nggak bisa diam, host. Ini Ya hostnya ini kenapa? Jangan seperti room kadrun. Ada moderator itu. Ya, buang-buang aja yang nggak bisa diam, buang. Mana moderator jadiin saya moderator, host? Ini siapa lagi yang ngomong Ada ini? ada Bang Reni itu. Ulangi dulu waktu saya itu, udah habis itu gara-gara ini. Ribut saja ini. Ulang. Itu lihat begitu, host. Jangan sama-sama dengan room kadrun. Nggak ada edukasi. Oke, Bang, mulai. Oke. Siapa yang ribut? Turun ya. Siapa yang ribut? Saya turun. Jadi Juma tadi mengatakan, perjanjian baru itu ditambah dan sebagainya, itu ada, jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, dalam hal ini kamu tidak paham. Di dalam perjanjian lama adalah janji atau nubuatan. Di dalam perjanjian baru penggenapan semua janji. Janji itu digenapi. Jadi kalau kita tidak punya perjanjian baru, kita tidak bisa melihat siapa itu Yesus itu, siapa itu yang datang itu. Jadi perjanjian baru adalah perjanjian lama yang tersembunyi. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang disingkapkan. Itu satu benang merah. Itu yang harus Anda ketahui. Jadi di dalam perjanjian lama Yesua itu adalah Tuhan, dan di dalam perjanjian baru Yesua itu adalah Tuhan. Jadi konsisten. YHWH itu Yehova itu atau YHWH atau Yahweh itu artinya Yehosua keselamatan. Jadi ketika orang memanggil Yesua atau Yesus, dia sedang mengakui bahwa Yahweh itulah keselamatan. Sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11. Jadi ini yang harus Anda pahami. Nah, dan di dalam hal ini, di dalam perjanjian lama itu nubuatan tentang salib, contohnya di Zakaria 10 ayat 12. Di Zakaria 10 ayat 12 itu bicara salib. Mereka akan memandang kepada-Ku yang mereka tikam. Jadi di dalam perjanjian baru digenapi, Yesus naik ke kayu salib. Inilah kekristenan. Jadi, dan Anda harus memahami Alkitab itu ditulis oleh 40 orang penulis, bukan satu kesaksian. 40. Kalau dibawa di meja persidangan itu sudah lebih dari cukup dan sudah terbukti. Tetapi kalau saya menyaksikan diri saya sendiri, itu bukan kesaksian. Itu namanya dia sedang mengaku tanpa ada saksi. Nah, Alkitab bisa divalidasi karena penulisnya 40 orang.
Itulah keajaiban Alkitab itu. Dan narasinya tidak ada yang bentrok. Konsisten merujuk kepada keselamatan yang datang dari Ibrani. Keselamatan yang datang. Oke Bang. Bang Oke. Suma mulai dari sekarang. Siap. Iya, baik. Jadi tidak terjawab pertanyaan saya ya. Siapa yang memasukkan pengajaran asing ke dalam kitabnya orang Yahudi? Orang Yahudi tidak mengkitabkan perjanjian baru atau surat-surat untuk orang non-Yahudi. Saudara harus paham bahwa kitab Yahudi itu adalah perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel. Dikatakan di dalam Yeremia 31, 31 sampai 33, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan bangsa Israel dan Bani Yehuda dan Yerusalem, bahwa aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Nah, itu perjanjian barunya adalah Taurat. Perjanjian barunya itu adalah Taurat, bukan kitab-kitab kalian itu. Lalu kemudian terkait dengan yang Anda bawa mencocokkan kitabnya orang Yahudi bahwa yang dimaksud di situ adalah Yesus yang disalib. Justru Yesus mengungkap itu semua di dalam Matius 23. Sebab itulah diutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka yang kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain dan akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai ke Zakaria yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Itu yang kau bawa di Zakaria, itu yang dimaksud Yesus. Orang-orang suci yang mereka salib, yang mereka bunuh, yang mereka tombak, yang mereka tikam, bukan Yesus. Anda hanya cocokologi. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, Anda menyembah Yesus tetapi bukan anak Maria. Makanya kalian itu bukan menyembah manusia. Betul. Orang Kristen itu tidak menyembah manusia, tidak menyembah anak Maria. Tapi yang disembah oleh Kristen adalah makhluk yang bukan manusia yang datang kepada Paulus, yang Paulus ajarkan kepada orang Athena sebagai dewa agnostos theos. Baca Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari anak Maria, bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, selain anak Maria yang mengaku Yesus Kristus, siapakah dia? Itulah sembahan Yohanes ini. Sembahan Yohanes itu adalah makhluk yang mengaku Yesus tapi bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya, sebab mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, tetibanya Paulus mengaku bertemu dengan Yesus tapi bukan anak Maria. Inilah yang dijual Paulus ke Roma dan Yunani. Romawi terima, Yunani terima, lahirlah agama Katolik. Mereka meninggalkan dewa mereka, menyembah kepada Yesus. Kenapa? Coba baca Kisah Para Rasul 17. Kisah Rasul. Habis ya? Oke. Lanjut. Di sini silakan. bukan Katolik, Pak. Di sini bukan Katolik. Ya, kan Katolik yang lebih dulu. Kalian cuman pecahannya doang. Silakan. Ntar dulu Bang Suma. Bang Nabi. Oke, sudah bisa saya? Oke, yuk. Jadi, jadi saya sudah mengatakan tadi, Alkitab itu ditulis 40 saksi. Nah, sekarang dari tadi kamu bertanya soal Kristen. Sekarang saya tanya Bang Juma, apa dasarmu meyakini kitabmu? Siapa saksi Baginda menerima kitabmu? Bagaimana engkau meyakini itu sebagai kebenaran? Apa dasarmu? Siapa saksinya? Bukankah sahabat-sahabatnya adalah anggota-anggotanya? Bagaimana kesaksian anggota itu bisa divalidasi sebagai kebenaran kalau anggotanya itu adalah yang kau anggap menjadi saksinya atau siapapun itu, atau makhluk gaib yang dia sendiri ngaku? Bisakah itu dianggap kesaksian? Bisakah itu divalidasi sebagai kebenaran? Apa faktanya?
Apa yang menjadi dasarmu meyakini itu? Apa kau hanya meyakini dengan nekat yang nyata, atau halusinasimu yang terlalu mengambang sehingga kau berhalusinasi mengenai kitab orang seperti kau berhalusinasi dengan kitabmu? Itu yang menjadi masalahmu. Sekarang saya tekankan kepadamu, kau jawab dulu pertanyaan saya tadi. Siapa saksinya? Manusia yang bukan bawahannya. Kalau bawahannya ya bisa saja namanya bawahan. Apa yang kata bos itu yang akan dituruti bawahan. Namanya dia di situ sebagai panglima perang. Kalau tidak mau ya konsekuensinya ada kan. Jadi dia harus mengatakan setuju. Inilah nabi, inilah. Bagaimana kesaksian seperti itu? Apakah itu kesaksian yang dipaksakan, atau kesaksian yang diada-adakan, atau kesaksian seperti apa? Ini yang harus kau pertanyakan. Makanya saya mengundang Anda teman-teman RT 6 ini untuk berpikir mengenai kitabmu sendiri. Jangan kau korek-korek, jangan kau pelajari kitab orang seperti si Edis mempelajari kitabmu. Seperti si Edis mempelajari kitabmu sehingga dia tidak tahu kitabnya. Sekarang makanya dia mengatakan yang aneh-aneh. Sekarang saya mengundang kalian ini semuanya, pelajari kitabmu. Siapa saksi kitabmu itu? Itu yang harus kau pelajari dulu baik-baik. Ingat itu. Jangan lari dulu ke Alkitab. Kitabmu dulu jelaskan kepada kami. Kami mau belajar tentang kitabmu. Kami mau belajar dulu dari Anda, kitab Anda. Jangan selama ini Anda hanya mengajari kitab kami kepada kalian. Ajari dulu kitabmu kepada kami. Itu poin saya. Silakan. Oke, Terima kasih Bang. Oke, baik. Bang Suma tidak menjadi garis bawah. Baik. Siapa saksi Al-Quran? Lakinillah yashadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashadun wa kafa billahi syahida. Allah bersaksi atas Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah menurunkan dengan ilmunya, para malaikat bersaksi, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Di ayat lain dikatakan, Kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadi khabiran basira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia Allah mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Adakah kesaksian yang lebih tinggi daripada kesaksian Tuhan? Tolong habis ini Anda tunjukkan kepada saya Tuhannya Yahudi bersaksi tentang kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Galatia, Filipi, Roma, Efesus, dan seterusnya. Tolong tunjukkan sebagaimana dalil di dalam Al-Quran saya mengatakan tentang kesaksian. Lakinillah yashadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashadun wa kafa billahi syahida. Akan tetapi Allah bersaksi atas Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Nah, kalaupun kami umat Islam tidak hadir menjadi saksi pada masa itu, tapi kami melihat Al-Quran, kami menyaksikan Al-Quran ini benar. Al-Quran tidak terganggu oleh bahasa manusia. Al-Quran tetap terjaga. Itulah bukti bahwa alam semesta ini bersaksi Al-Quran itu firman Tuhan. Firman Tuhan itulah bukti. Harus kita persaksikan bahwa lebih tinggi ilmunya daripada firman perkataan manusia. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu merevisi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ilmunya adalah ilmu Tuhan. Maka manusia ilmunya harus mengikut. Berbeda dengan Bible, setiap saat harus ikuti kemauan manusia. Artinya manusia lebih pintar dari Bible, sehingga Bible tidak layak lagi dipertahankan. Harus direvisi, harus dikoreksi, harus diperbaiki. Itulah bukti bahwa kitab bukan firman Tuhan. Yang ketiga, ketika berbicara kitab suci Al-Quranul Karim, apakah saksi adalah bukti kebenaran suatu kebenaran? Tidak. Apakah ada saksi melihat Tuhan datang kepada Musa menerima Torah? Nehi-nehi merica ketum berjahe. Tidak ada manusia yang menjadi saksi ketika Musa menerima Torah. Siapa manusianya? Nggak ada. Tiba-tiba aja kalian percaya kan? Siapa saksi melihat Yesus datang kepada Lukas? Sampai mata Anda robek, sampai kuping Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan siapa saksinya. Siapa saksi yang melihat Tuhan Yesusmu datang kepada Markus? Tak ada yang bisa mengatakan itu. Oke? Jadi kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, jawab juga tentang kitabmu. Siapa saksi melihat
Lukas Ya, bertemu dengan Terima Yesus. kasih Bang Suma. Ingat pertanyaan saya, silakan. Silakan dijawab dulu pertanyaannya, Bang. Ini sudah bicara kitab ya, bukan lagi Tuhan ya. Sudah oke. Silakan. Ini masih konteks ketuhanan. Ya kitab itu bicara Silakan. ketuhanan toh. Kitab itu Ya, kan bicara silakan. ketuhanan. Ya. Jadi ini sebenarnya si Juma sudah skakmat ya. Dia berkata Kasih tanpa naik sadar. raja dulu. Kasih Bentar naik raja dulu. debat. Turunkan dulu itu. Gimana sih? Keluar. Host, gimana waktu saya jadi terbuang ini? Jangan turunkan. Mute dulu itu. Jangan. Aduh. Waktu saya ulang Orang-orang yang seperti ini turunkan aja ya. Ulangin waktu saya itu ya. Turunkan aja. Tolong diam dulu. Ulangi waktu saya itu R. Itu waktu saya udah habis itu. Saya belum ngomong udah habis dia Ulang. Lanjut, Ya. lanjut. Ulang. Ulangi. Yuk. Oke, lanjut. Oke, si Juma sebenarnya sudah skakmat. Dia bilang cukuplah Allah menjadi saksi. Itu namanya imani saja. Itu namanya imani saja. Kau tidak perlu lagi masuk ke room akademis, ke room diskusi. Kalau imanmu saya tidak gugat. Kau kan imanmu. Saya menghargai imanmu, bro. Saya katakan mana buktinya. Kalau sudah iman, ya sudah. Mau sekamat sudah. Kalau imani saja, kan itu imanmu. Saya nggak gugat di sana. Saya mengatakan begini, apa dasarmu meyakini itu tanpa kau imani saja? Apa dasarmu? Apa dasarmu? Tapi udah sekamat kau di situ. Kau nggak sadar udah sekamat, bro. Jawaban dari pertanyaan saya boleh? Sebentar dulu, sabar, nanti kau jawab. Jadi itu poin pertama ya. Poin pertama kau sudah sekamat, kau sudah mengatakan cukuplah dia yang menjadi saksi lah. Kalau begitu ngapain kita bicara di sini? Kalau Orang-orang sendiri itu- saksinya. Iya, orang-orang Buddha, mereka juga mengimani dan kita tidak bantah. Nah sekarang kita bicara mengedukasi. Jawaban dari pertanyaan saya ada nggak? Ini sebentar dulu, kamu sedang saya kok Dulu dua. Gimana sih nggak bisa? Gimana sih? Ini waktu saya Bang Juma, nanti abang menanggapi, boleh? Saya kan Ya. bertanya bang, apa Iya, nggak sebentar. dihargai pertanyaan Nanti- saya? Jangan panik Bang Juma, sebentar. Juma, belum waktumu, belum selesai dan Ini waktu saya. Nggak ada poinnya, nggak ada poinnya. Yohanes diam aja, Mawar diam aja. belum waktumu, Juma, belum waktumu. Lanjut Nabi. Waduh, Ini kosmet saja waktu yang saya, itu. masih ada sayang dong terbuang waktu saya ini. Jadi Nah. pertanyaan saya nggak perlu Iya, dijawab. host, Tambahkan host, waktunya sang Nabi. Ya ampun, waktu saya. Ulang dong, ulang. Nggak Gimana fair ini kalau waktu kayak Sang Nabi begini. pun nggak bisa jawab. Sang Nabi pun nggak bisa jawab. Muter-muter dia. Gini ya, gini Catat Bang Suma ya. catat saja apa yang saya sampaikan. Nanti kau counter di waktumu, kan ada waktumu. Tolong diulang, Nggak. moderator. Sang Nabi Saya kan diulang bertanya. Cuma Saya kau kan diam bertanya. dulu. Sang Nabi nggak menjawab pertanyaan. Pertanyaannya buat apa? Juma, Tolong diam diulang, dulu, Bang, bisa ya. diam Mulai dulu sekarang. kau. Diam yang lain. Kau bisa Jangan diam panik. nggak, Juma? Jangan Ini waktu panik, Bang jangan Nabi. panik. Enggak bang, yang panik itu yang nggak menjawab pertanyaan. Ya, sebentar, nanti kau jawab. Kan ada waktu menjawab toh. Iya, tolong diulang dulu Kamu biar jawab Bang Nabi pertanyaan ini. saya. Nabi punya Nggak wanita. ada. Ya, nanti Sang kan Nabi ada tidak waktu menjawab. menjawab, toh. Sang Nabi tidak Jangan menjawab. panik. Sang Nabi. Diam kau Ivan, diam pikir kau. cuma Lanjut. Kau diam juga. Kau diam juga. Nggak usah nerocos. Silakan Saya host, Saya masih moderator. di seputar Ini apa yang mau saya bos. sampaikan. Kau, Nabi, lanjut Nabi. Oke ya, sebentar. Nabi santai. punya waktu, lanjut Nabi. Santai, jangan dikeroyok dia, jangan dikeroyok dia, kasihani dia. Jadi Dan nggak ada yang royok. Ngapain royok? Kalian aja yang nggak bisa jawab. Ya sebentar. Diam. Lanjut Nabi, lanjut. Santai. Jadi itu poin saya, makanya saya katakan sudah skakmat, sudah saya skakmat dia. Ketika dia mengatakan tidak perlu saksi, ya sudah, kamu jangan nanti mencari saksi lagi, kamu sudah sampai di situ. Nah, ini yang saya katakan Bang, abang belajar kitab abang lah, jangan urus kitab orang. Ya. Makanya di room kita suruh kalian bertanya sampai kiamat tentang kitab kita. Saya Ini tidak pertanyaan suruh. nggak dijawab, satu aja nggak dijawab. Ini nanti saya sudah jawab semua pertanyaanmu. Apa yang tidak saya jawab? Coba kau dulu. Udah kau makan waktu saya. Apa yang Siapa tidak saya saksi jawab? melihat Yesus bertemu Lukas? Jawab. Aduh, udahlah kalau kayak gini nggak fair ini Juma. Kau profesional dong. Diam aja Panjang Alami. Kau diam, Kau turun ngapain aja ikut campur lagi, kau? suami-suami. Diam. Diam dulu, Juma. Masa Jawabanmu pendeta mana? kita Oh, ini. bicara dipotong-potong ini. Jawabannya mana?
Gimana? Ya kau diam dulu lah. Aduh, ulang dulu sang Nabi. Itu kan sudah dijawab. Nggak ada jawaban. Dengarkan biar saya Nggak ada jawab. jawaban. Ulang lagi. Kalau kau potong turunkan aja, kalau kita orang-orang kayak begini cuma buat rame-ramein room doang, host. Buat Ngapain apa? Pancen? Kau diam aja Pancen. Kau diam aja. Nggak ada jawaban dia. Waktu saya terbuang sia-sia ini gimana ini? Iya, Pak, hargai dong. Ulang lagi, ulang lagi. Semua dia kasih dia waktu 3 menit lagi. Kasih lagi 3 menit waktu buat dia untuk menjawab saksi Yesus bertemu dengan Lukas. Silakan. Iya, Saya diam. Oke, Bang Juma, ya. 3 menit kau alas itu, silakan. Saya diam. Nabi, lanjut Nabi, lanjut. Oke ya. Oke, atur dulu waktunya. Oke, dengarkan. Oke, lanjut. Jadi kamu tidak mengatakan Siapa yang ribut saya kasih turun ya. Lanjut. Makasih moderator. Jadi kamu tadi sudah mengatakan tidak perlu saksi, cukup yang kau sebut itu sebagai saksinya. Oke, berarti tidak ada saksi kitabmu toh? Tetapi kitab saya 40 orang saksi. Siapa saksinya? Ya 40 orang itu menyaksikan itu Tuhan. Loh, kau ketawa kau menderita. Kalau kau bawa ke ruang sidang itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu lagi ada saksi-saksi yang tambahan. Bahkan dikatakan di dalam. Nah, ini udah mulai panik dia, host. Udah mulai panik. Turunkan aja lah Bang R. Ini nggak menghargai. Jawaban. Nggak ada jawaban. Diam. Diam aja lo dari tadi lo. Bang moderator, Bang moderator izin Bang moderator. Bang moderator harus bisa bantu juga. Ini nggak jelas itu. Gak masuk Bang moderator. Siapa saksi melihat Yesus bertemu Lukas? Mana jawabannya? Udah kalah Suma. Mana jawabannya? Mana? Biar kuturunkan ini yang nggak berkepentingan ini. Mana jawabannya? Sudah aku kasih waktu 10 menit. Mana jawabannya? Diulang lagi. Kasih waktu dia 1 jam. 1 jam baru saya kasih. Silakan 1 jam saya kasih waktu. Lukas, ada yang menyaksikan bertemu Yesus di mana? Silakan. 1 jam. Panik dia. Saya kasih waktu 1 jam. Saya diam. Silakan. Cuma kau di mute. Panik dia. Siapa saksi melihat Yesus bertemu Lukas? Sama-sama manusia kok nggak bertemu. Silakan. Ulang 1 jam buat Bang Nabi ini. 1 jam ku kasih kau waktu, silakan. Kalau belum waktunya di mute dia itu. Makanya Suma jangan tertawa. Tolong di mute Bang Juma, di mute lah. Ayo. Ya tertawa dong. Kan lucu. Jangan lagi tuh Juma, nggak boleh lagi tuh. Iya. Mana ini? Saudara ini sudah berapa banyak waktu diambil sama dia? Mana jawabannya? Ini. Jangan dipotong dong saya. Oke. Ayo dong. Oke, silakan. Tolong di mute. Silakan saudaraku. Kamu banyak yang nonton. Saudaraku nabinya Kristen, silakan. Ini Saya gimana diam. Muhammad sama hostnya ini? Aduh kacau ini. Gimana sih? Diam dulu ya. Takaran kan? Diam dulu ya. Bang, Diam dulu ya. silakan, Bang Ini moderator. terakhir saya bilang. Ntar Van diam dulu. Lanjut Nabi. Diam Kalau Suma, nggak ada jangan yang tertawa. dengar, Suma saya bikin kacau sini. Lanjut. Jangan Nabi, gini host, jangan dibilang diam dulu, di mute aja langsung dibuang. Jangan dibilang diam dulu. Diam Oke, dulu, lanjut. jangan. Siapa saksi? Gitu langsung di mute. Jadi begini ya. Jadi Anda sudah panik. Jangan panik. Buktikan Anda profesional. Tetapi memang Anda berhadapan dengan Nabi 28. Anda tidak hati-hati. Anda bukan berhadapan dengan yang sembarangan. Dengarkan, sebenarnya dari awal sudah saya katakan Anda sudah skakmat. Anda mengatakan tidak perlu saksi. Sebenarnya Anda sudah KO di situ. Anda sudah kalah secara data. Lalu Anda meminta saya memberi data lagi. Itu kan namanya Anda koplak sebenarnya di situ. Itu koplak namanya. Itu namanya koplak. Itu jawaban koplak itu. Anda di sini bukan sedang bertakiyah. Anda di sini sedang memberikan pertanggungjawaban mengenai apa dasarmu meyakini kitabmu. Bukan kau sedang bertakiyah di sini. Kau bertakiyah di depan umatmu aja kau bertakiyah. Di sini kau harus mempertanggungjawabkan. Di dalam kitab orang Kristen dikatakan 2-3 orang saksi itu cukup. Oleh kesaksian 2-3 orang
saksi? Satu perkara cukup. Ini 40 saksi. Lalu kau mau menambah satu lagi kesaksian? Kau satu saksi pun tak ada. Betapa tidak adilnya kau. Kau saksimu satu pun tidak ada, lalu kau meminta siapa saksi Lukas? Itulah kebotolanmu yang hakiki. Sudah, kau sudah sekamat, nangis saja kau. Silakan kau tanggapi. Oke. Baik. Anda minta saksi. Kan Anda minta saksi. Siapa saksi Al-Quran? Saya juga jawabkan tadi. Lakinillah yashadu. Allah menjadi saksi. Itu ada saksinya. Kau bilang tidak ada. Masa Allah yang menciptakan, Allah yang menjadi saksi? Ini gimana sih mau merah? Bang moderator ini maksudnya apa? Mau merah nih Bang moderator, Bang Hos. Turunkan aja Bang. Ustaz Zuma sudah fair loh. Ustaz Zuma sudah fair loh. Kalian lo nggak fair. Iya. Bang moderator gimana ini? Jangan kamawar. Anda minta siapa saksi? Aku sebutkan namanya. Lakinillah yashhadu. Bang Suma jawab Allah. Masa Tolong waktu saya dikembalikan ke normal. Iya betul, kembalikan dulu Bang Hos. Kembalikan ke waktu saya nol. Marin. Oke. Anda minta siapa saksi? Siapa saksi? Saya jawab Allah, saksinya, dan juga malaikat. Sudah terjawab. Allah dan malaikat yang menjadi saksi. Anda, saksi kitab Anda 40 orang. Siapa orangnya? Sebutkan satu orang. Dan apa bunyi kesaksiannya? Saya kan minta siapa saksi melihat Yesus bertemu Lukas. Anda menyebutkan satu orang dong. Bom misalnya. Lalu apa kesaksian Bom? Aku melihat Yesus berjalan-jalan kepada Lukas dan bertemu dan memberikan kesaksiannya tentang kitab Lukas. Nah, di mana itu? Di mana itu tertulis? Kalau cuma ngomong 40, satu Arab menjadi saksi tentang Al-Quran. Kalau cuma mau gitu. Nah, sekarang saya ingin menyeimbangkan dan menyelaraskan kemudian pertanyaan saudara. Kalau di Al-Quran, siapa saksi Al-Quran? Allah mengatakan, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaika yashhadun, dan juga para malaikat bersaksi dan Allah bersaksi. Tolong tunjukkan kepada saya, kalau 40 orang ini kau tidak bisa sebutkan namanya, tolong sebutkan di mana pengakuan Bapa Elohim bersaksi tentang Lukas atau kitab Lukas atau kitab yang lain-lain yang Anda punya selain kitabnya Yahudi. Satu aja. Bapa Elohim bersaksi tentang kitab Lukas, tentang kitab Markus, Yohanes, Matius, Galatia, Filipi, bla 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 bla. Tolong tunjukkan di mana itu tertulis. Di mana bapaknya Yahudi bersaksi tentang kitabmu? Sebagaimana Tuhanku bersaksi tentang kitabku. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi. Jangan kau bilang betul, pret. Satu Arab bersaksi tentang Al-Quran, bahkan sedunia sampai hari ini. Sekarang saya minta, di mana bapaknya Yahudi, Tuhannya Yahudi bersaksi tentang kitabmu itu? Sebagaimana Al-Quran bersaksi tentang kitabku. Silakan. Jangan kau ngeyel, jangan kau hibur diri. Silakan. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Panas diam saya. Sekarang Bang Sang Nabi 28 3 menit dari sekarang. Inilah keputusasaan ya kan. Saya sudah mengatakan itu Musa, Yosua, Samuel, Nathan, Gad, Daud, Salomo, Agur, Lamuel, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus. Itu udah lebih dari satu kan saksi itu kan? Nahum, Habakuk, Jepanya, Hagai, Zakaria, Maliaki, Esra, Nehemia. Udah berapa itu? Itu saksi semua itu. Itu saksi semua. Tapi kau mengatakan tadi kau tidak punya saksi, lalu kau mengatakan lagi satu Arab menjadi saksi. Kau sudah blunder kemana-mana. Sudahlah, kau sudah sekamat, kau nangis saja lah di pojokan. Udah saya selesai host dengan dia. Dia apa dia? Lah. Tiba-tiba udah. Sudah mengaku Boleh saya 3 menit sudah. boleh, Host? Biar Sekamat adil. sudah si Juma. Boleh, ada ya kasih aja saya. Giliran saya. Giliran saya.
Oke, Ya, kasih ada aja, di kasih aja. Giliran saya, giliran Habis saya. itu. Kasih aja terus, bos. Kita Giliran closing saya, statement. host. Closing statement. Noten. Ya. Giliran Ya saya, tolong giliran saya. teman-teman, Bang Juma tuh biar kasih Ya, saya bicara kasih lah. waktu lagi. Kau pun sedikit. ributkan Pance. Kau Oke. diam aja lah. Saudara, saya tidak Kamu nanti, minta kau sama aku nanti. nabi-nabi Yahudi bersaksi tentang kitabnya. Saya tidak Buka, minta biar itu. buka. Saya minta kitab Anda, bukan kitabnya Yahudi. Kitab Anda, perjanjian Di Kisah baru. Rasul jelas sekali di Kisah Rasul itu. Di mana Tuhannya Jangan Yahudi? dipotong Bang Host. Di mana Host, diam Tuhannya lah, Yahudi host. Jangan bela-bela. bersaksi tentang kitab Lukas? Di mana Tuhannya Yahudi bersaksi tentang kitabnya Lukas? Kalau Anda cuma mengatakan 40 orang, di mana orang itu bersaksi tentang kitab Lukas? Tak ada, kosong. Kosong. Kesaksian itu nggak ada, itu cuma omon-omon aja. Nah, Al-Quran, lakinillah yashadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashadun. Malaikat dan juga Allah bersaksi tentang Al-Quran. Nabi Muhammad menyebut Al-Quran, huzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Ada nggak Yesus bercerita tentang kitabmu? Terima kitab Lukas dari Lukas. Terima kitab Yohanes dari Yohanes. Terima kitab Paulus dari Roma dari Paulus. Ada? Tidak ada. Tidak ada legalitas kitab kau itu. Oke? Kembali kepada pertanyaan saya. Kalau memang tidak ada ya sudah. Sudahi saja. Anda sudah menyerah kan? Anda sudah menyerah. Berarti memang tidak ada saksi kitab Anda itu selain pengarangnya sendiri, lalu konsili untuk menerima karangannya sebagai kitab yang dianggap suci. Oke? Saya kira cukup. Tidak ada kesaksian Tuhannya Yahudi kepada kitab Anda, tidak ada kesaksian Yesus kepada kitab saudara. Yesus bahkan tidak pernah menyebut nama kitab saudara, bahkan menyebut pengarangnya pun Yesus tidak pernah. Kebenaran itu pahit, kawan. Lanjut. Kisah Rasul. Ini lihat semua sudah kalah. Biarin aja, Kisah Rasul Bang itu, Host. kisah Rasul itu tulisan Lukas. Kisah Rasul itu tulisan Lukas. Lukas tidak ada kesaksian. Tidak ada kesaksian Yesus tentang Lukas. Anda bawa kisah pada Rasul kan lucu. Justru Lukas bikin langsung oleh Yesus. Closing statement. Dami kau diam. Oke, Kau yang bercanda, Cen. Tolong di mute itu closing Oke, statement lah jadi- teman-teman. Jangan dibawa. Ya, Ya, semua kasih si yang- Juma closing statement duluan. Kasih si Oh ya, Bang Juma silakan, Bang Juma. Ya, kasih dia. Kali dia. Oke, baik. Kasih 3 menit, Kalaupun bos. kami tidak hadir, kalaupun kami tidak hadir pada saat pewahyuan, tapi kami berani diuji antara Al-Quran dan kitab kalian. Ayo, Oke. kami tidak ada kesaksian manusia. Kalian penuh dengan kesaksian-kesaksian manusia. Apa artinya kesaksian banyak kalau palsu semua? Allah sebagai saksi yang maha mengetahui, maha melihat. Al-Quran sampai hari ini tidak ada manusia yang bisa merubahnya. Bibelmu setiap saat dirubah. Dan kalaupun disaksikan, mana kitab yang disaksikan itu? Selesai, habis. 3 menit, bos. Kan ketakutan. Mana Bukan takut, kitab? habis waktu. Weh, 3 menit baru 1 menit pun 3 belum menit lagi, ada. bos. Kasih aja 3 menit lagi. Kasih aja 3 menit lagi dia. Ya, silakan. Lanjut. Udah nggak apa-apa, kasih aja dia, Bang. Kasih aja dia, Bang. Lanjut. Dia masih mau ngomong. Nggak apa-apa. Kasih aja. langsung. Ya, kasih aja dia. 3 menit. Bikin waktunya, Bang. 3 menit. Mengajar kepada Bani Israel. Yesus mengajar kepada Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani Aramaik. Tolong tunjukkan kitab yang dipersaksikan Yesus itu yang bahasa Ibrani Aramaik. Karena yang kamu genggam hari ini itu kitab yang dibawa oleh penjajah, lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Saya tidak butuh itu. Saya butuh kitab yang diwahyukan oleh Yesus katanya kepada Lukas dalam bahasa Aram, dalam bahasa Ibrani. Karena tidak mungkin Yesus yang mengaku diutus kepada Bani Israel, lalu Yesus berbicara pakai bahasa Yunani. Pasti menggunakan bahasa Aram, pasti menggunakan bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan mana kitab yang Turunkan menggunakan ini. bahasa Ibrani, bahasa Aram yang Yesus firmankan kepada murid-muridnya Bani Israel. Nah, semakin berat kan saudaraku, nabinya Kristen, semakin berat. Jadi kesimpulan saya, meskipun Al-Quran saya tidak ada saksi menurut kalian, tapi pencipta langit dan bumi bersaksi tentang Al-Quran. Adakah pencipta langit dan bumi, yaitu Elohim dalam pandangan Yahudi, bersaksi tentang kitab-kitab perjanjian baru? Tidak ada, kawan-kawan.
Jadi Kristen punya kitab adalah kitab Spanyol, kitab yang separuh nyolong dari bangsa Yahudi. Demikian. Oke. Setahu saya Udah diam dulu Kak Mawar, nanti dulu biar sama tidak ada dulu. tertulis. Diam dulu. Tunggu. Saya Enggak, biar selesai dulu mereka Kak Mawar. Kalau udah selesai baru masuk. Turun guys, Mawar ini. Iya, sabar Kak Mawar cantik. Tenang dulu. Tolong dibaca Lukas 1 ayat Nanti 1 dulu Pak sampai Lugan, sang Nabi kan belum bicara. Selesai dulu mereka itu. Tanya dulu tanya. Kita urungkan nanti bagi Robert. Makasih ya. Jadi begini. Jadi masalahnya adalah kalian datang abad ke-7 lalu songong sama kami. Memang bocil-bocil ini memang aneh, memang bocil-bocil ini. Memang kita maklum kalian sebagai yang bungsu, yang masih gigi susu ini, memang teriakannya, congornya kemana-mana. Kalian itu harusnya hormat, karena kalian itu adalah di bawah pengikut. Kalau kamu mengakui pengikut Isa, kalian di bawah pengikut Isa. Kalau kalian mengatakan, jadi di bawah pengikut Isa adalah orang kafir. Jadi sebenarnya kalianlah orang kafir itu. Kalian harus bertanya kepada ahli kitab. Kamilah ahli kitab itu. Jadi kalian ini terlalu songong kemana-mana, terlalu pede kalian melawan abang-abangmu ini. Ini abangmu. Nah, nangis dia kan? Gak bisa. Inilah si Juma. Ini si Juma ketika ketemu dengan master. Ini dia kejang-kejang. Dengar ya. Kau bertemu dengan master di sini Juma. Benar. closing curhat. Ini bukan curhat. Ini closing statement. Ini di mute host. Gimana sih host? Ini langsung di mute, langsung tutup saja. Diam kau Juma. Kalau nggak buat ada closing statement mereka ada. Ini kan udah turunkan aja kalau closing statement dia host. Aduh. Ini ya karena dia sudah selesai. Ini gini. Hey. Karena dia sudah selesai, buang aja dia. Kan udah ini Diam kau Juma, diam kau Juma, diam kau Juma. Yanes, ribut kali kau Yanes. Anjir. Ini Kristen. Saya hadapi dia. Ini waktu saya gimana? Host, Ini kenapa waktu diturunkan? saya. Jangan diturunkan dulu dia. Nanti saya hadapi. Ya nanti naikkan lagi. Naikkan lagi dia. Host, naikkan lagi dia. Nanti saya hadapi dia. Bukan, ini sang Nabi kan belum selesai. Masa belum selesai. Gimana sih Bang Host? Gimana? Itu yang daging itu. Aduh. Naikkan lagi si semua itu. Oke, Bukan, Bang Nabi ini kan belum selesai closing statement. Masa kalian nggak menghargai Bang Nabi ini? Jangan ini, supaya saya kasih naik Bang Suma dulu. Ya naikkan lagi dia. Naikkan lagi dia. Beritahu aja dia. Naikkan lagi dia. Ya naikkan lagi dia. Naikkan lagi dia. Mana Beritahu aja dia. Perlu dia diatur itu. Jadi kalau bukan Itu perlu diajari itu. Gak ada sopannya itu. Betul itu Pak Pendeta. naikkan lagi si Suma, bro. Coba naikkan lagi Suma. Atau alasannya untuk kabur. Jangan-jangan dia itu alasan untuk kabur dia itu. Mau kabur dia, bikin rusuh dia. Dia itu kabur. Iya, maksudnya tertib lah gitu. Masa saya tidak bisa bicara dibuat si Juma itu? Kan lucu si Juma itu. Kalian yang ribut kali dari tadi keroyokan. Turunkan ini si Dami ini nggak ada gunanya dia. Sama dia aja langsung. Di situ. Enggak, langsung aja sama dia. Kita kasih turun. Langsung aja dia sampai di mana pemahamannya sama agamanya. Ini gimana sih teman-teman, Bang Nabi ini lagi bicara kalian potong-potong, kita sesama bukan saling melengkapi, gimana ini? Si Nabi ini masih ngomong, yang lain nak ngomong, apalagi si Mawar itu ikutan terus dari tadi. Nggak boleh ngomong dulu. Iya. Nanti kalau Bang Suma minta mau debat dengan siapa, Iya baru kita kayak kasih gitu mic, lah. baru ngomong Biarin si sampai Mawar itu bengkok di ada ribut atas. si Mawar ini. Ini maksud saya begini, Kau diam dulu, maksud saya makanya kalau baru Nabi giliran punya lu. jam Nanti jangan udah Suma giliran lu, baru potong dulu. ribut. Suma tadi bicara Nabi diam. Mana nih hostnya kok? Itu yang baru si Suma formal ini. tertawa. Diam. Tadi Nabi diam kok.
Lihat tahu di mana Bang Suma ini. Alasannya itu kabur karena dia udah panik dia tadi tuh. Udah panik dia. Dia panik sudah. Tidak bisa sudah dia. Kabur Udah dia, sekap kan. mat begitu. Bang Hos, ada permintaan dari Bang Suma enggak? Tidak ada. Udah nggak apa-apa, Abang Nabi bicara aja kan itu jemaatnya banyak itu di bawah biar dengar itu. Iya. Iya. Oke. Jadi teman-teman, itu tadi ya saya sampaikan ya. Ada beberapa catatan penting yang kalian harus tanyakan sama guru kalian. Satu, bagaimana tidak ada saksi kita yakini? Itu satu. Kedua, bagaimana kita yang datang abad ke-7 menggugat yang datang lebih awal? Itu derita kalian itu. Tanyakan kepada mereka yang mengaku-ngaku gurunda. Tanyakan kepada Juma, kepada pendeta Loading yang banyak congor, kepada Dehe. Itu yang buka-buka komol itu, kepada Nandar. Kalian harus kritis sebagai umat. Jangan hanya modal botol. Tanyakan itu kepada Nandar, kepada Dehe, kepada Nora, kepada siapa lagi tuh? Kepada siapa lagi namanya itu, si Parok. Makanya suruh mereka belajar kitab kalian, jangan belajar kitab kami. Karena itu nggak kalian imani toh. Kenapa harus kalian pelajari? Sama seperti si Edi situ. Itu kan kopla itu. Itulah orang yang nggak mempelajari kitabnya. Jadi itu seperti itulah Juma. Dia dengan keyakinannya dia pikir dia sedang bertausiah, bukan sedang debat. Lalu dia bilang, cukuplah Allah yang jadi saksi. Ini kopla yang hakiki. Dia lupa. Edi Sepi, Bom, Elia Meron, banyak mereka itu. Tidak ada satu pun mereka itu bisa menjelaskan tentang Alkitab. Iya, silakan kau menanggapi, silakan. Shalom. Oke, shalom. Selamat pagi untuk semua. Ini begini ya. Percuma debat sama Juma dari dulu sampai sekarang pun kalau dibilang modal congor, memang dia modal congor. Karena ketika dia ajukan soalan, orang akan dengar dan kita akan menjawab. Tetapi ketika kita ajukan soalan, justru dia menyerang balik loh. Jadi seolah-olah mereka itu membuat seperti itu untuk terhindar daripada menjawab soalan-soalan. Makanya ajaran-ajaran seperti itu atau kedok-kedok seperti itu memang sudah terbiasa kok mereka itu. Ketika terpojok paling menggunakan satu perkataan, wallahu alam bisuap, hanya Allah yang tahu. Ya Allah, ya Rabbal. Oke, boleh saya dulu? Boleh saya silakan, Bang. Oke, Bang. Oke, begini ya. Sabar dulu. Jadi si Suma kan sabar, sedikit saja. Sedikit saja saya mau bicara. Tidak lama saya pergi mau kerja. Mawar, Tadi kita tanya semua dia dulu, mengatakan saksinya Allah mereka. Kita tanya dia dulu. Saya heran. Kita tanya dulu, Pak Bang dia Bukan. Islam atau Tadi Suma mengatakan saksinya Allahnya sendiri. Makanya saya heran. Masa Allah jadi saksi lagi? Tidak ada yang melihat Allah kamu itu. Ya sudah, Kamu bilang Allah yang jadi saksi. Sebelumnya saya tanya dulu Bang saya tanya dulu. Abang ini dari Islam atau Kristen Bang? Diam dulu Bang Yohanes, diam dulu, kasih pengikut ngomong dulu. Kita kasih orang ngomong dulu Bang. Makasih. Oke Bang, lanjut Bang. Oke, begini ya. Jadi si Suma itu mengatakan siapa saksi tentang apa? Penulisan Injil itu. Ya. Sebetulnya kita harus berbalik kepada Al-Quran, ya. Di dalam Al-Quran tidak ada satu dalil Allah itu berfirman kepada Muhammad. Bahkan ketika mereka katakan si Jibril datang kepada Muhammad, Muhammad tidak mengenal si Jibril. Siapa yang memperkenalkan Jibril kepada Muhammad? Ya, bukan Muhammad sendiri yang tahu kalau itu adalah Jibril, ya. Dan menurut Prof. Munim Siri, dia itu ahli Al-Quran, ya. Dia itu mengatakan 2/3 isi Al-Quran itu apa? Ngutip dari kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Memang tidak ada dalil dalam Al-Quran Allah itu berfirman kepada Muhammad. Nggak ada itu, bro. Jadi kalaupun dia mengatakan Al-Quran benar,
Coba tunjukkan satu dalil saja Allah itu pernah berfirman kepada Muhammad. Muhammad saja tidak mengenal Jibril. Ya, Jibril diperkenalkan oleh apa? Oleh pamannya siapa itu ya? Yang orang Kristen itu. Muhammad Waraka bin Naufal, Bang. Waraka bin Naufal. Ya, Waraka bin Naufal yang memperkenalkan. Masakan seorang nabi kok tidak kenal yang datang kepadanya? Kan itu Ya kan gini Pak, gini Pak Ben. mereka itu hanya apa? Masa Hanya ngutip, gini Pak Ben. kutip kitab sebelumnya ditambah dengan dongeng-dongeng. Makanya di dalam Quran, coba Anda buka Quran surah Al-Kahfi, Quran surah 18 itu, ketika Zulkarnain itu membangun tembok besi setinggi gunung hanya menggunakan mulut, meniup, ya, memanaskan api itu hanya meniup. Siapa itu Zulkarnain? Nggak tahu. Yang nggak tahu siapa itu, ya, asal usulnya siapa. Itu makanya Al-Quran itu juga ada firman Tuhan tapi campuran dongeng. Sebentar, Ya, itu teman-teman. fakta. Teman-teman sebentar ya. Kan tadi si Juma Ya. bilang Torah itu kitabnya orang Yahudi. Jadi perjanjian lama itu hanya membonceng ya, gitu ya dibilang gitu. Padahal Tuhan Yesus itu ya memanggil nabi besarnya orang Yahudi itu, yaitu Musa dan Elia, dipanggil di Gunung Tabor sama Tuhan. Padahal Musa dan Elia sudah lama tidak ada di dunia ini, tapi bisa dipanggil oleh Tuhan Yesus. Itu kan menyambungkan kitab perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dari situ kita bisa melihat Musa aja dipanggil sama Tuhan Yesus, padahal dia sudah metong lama, jaraknya ribuan tahun. Nah, Iya, makanya waktu di situlah di cuma di situ nggak koreksi ke situ. Padahal kalau kita perjanjian lama dan kita perjanjian baru terkoneksi dengan cara Tuhan memanggil nabi besarnya orang Yahudi itu, dipanggil di Gunung Tabor. Di situ kita harus pahami, gitu teman-teman. Mereka kan tak memahami Alkitab secara hikmat Roh Kudus, akal manusia saja. Makanya begitu. Ya, saya sambung sikit ya dari tadi Pak Bang pengikut jalan pengikut jalan lurus ya. Tadi dia bilang, masa Rasulullah tidak mengenal siapa Jibril? Kan pada mana satu? Sudah. Ketika dia mengatakan dia bertemu dengan Jibril, saling ngobrol kok. Ketika dia keluar dari Gua Hira, dia kan kebingungan, ketakutan sampai lari masuk ke dalam pelukan istrinya itu kan sampai 2 hari kemudian baru dia keluar lari dalam bertanya pelukan, bukan pelukan Hiro. Ya bahkan dia ada lari hadis yang masuk dalam mengatakan rok ke sama dalam istrinya. selangkangan, Iya. ke dalam selangkangan, ke dalam roknya Khadijah itu. Makanya saya curiga, jangan-jangan si iblis itu menyuruh Muhammad untuk cari selangkangan, makanya keluar langsung masuk selangkangan dia, ujung-ujung tukang kawin dia. Betul ya kan? Mereka kan tuhankan si iblis dan Abu Nawas. Si Muhammad hanya dengar sama Abu Nawas. Makanya Abu Nawas turunkan ayat. Itulah yang mereka pakai sekarang. Makanya Tuhan mereka Abu Nawas. Makanya kan gitu, Kade. Sebentar. Masa seorang laki-laki kalah dengan seorang perempuan? Kan kalau kita lihat ya, Maria pun pernah bertemu dengan malaikat, kok Maria nggak pingsan gitu loh. Kok seorang laki-laki yang dianggap sebagai junjungan yang pemberani bisa mendirikan suatu agama, kok takut dengan malaikat gitu loh. Makanya perlu dipertanyakan, yang ditemuin itu iblis itu berarti Muhammad apa? Ngarang-ngarang. Itu berarti Muhammad ngarang-ngarang. Dia mendapatkan wahyu, padahal ngarang-ngarang. Ayatnya bisa berbohong dalam 3 hal. Aduh kamu. Ya ayatnya bisa berbohong dalam 3 hal. Makanya gini, ada ayatnya kan, ketika dikatakan bahwa wahyu pertama yang diterima adalah
Jibril berkata, ingatlah wahai Rasulullah bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Berarti Rasulullah ini disuruh untuk mencari darah-darah perempuan-perempuan gitu loh, penghisap darah manusia gitu loh. Iya. Makanya di sini ada di As-Saffat ayat 32, di sini bunyinya, kami mengakui telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami semua orang-orang yang sesat. Ini di As-Saffat ayat. Oke, sudah. Kamu tanya semua. Host, permisi host. Terima kasih udah digabungkan. Host, permisi karena mau pamit hanya sebentar. Sekilas info aja ya host ya. Boleh bisa host? Boleh host? Silakan. Ya, makasih. Lanjut. Gini bang, gini bu ya. Setahu saya, Zuma itu dengan kalian itu sama-sama punya satu jargon. Salam satu Tuhan. Jadi kalau jargonnya Zuma salam satu Tuhan sama dengan jargon ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Ada turun ini nggak nyambung. Tidak sama, tidak Tuhan selain Allah. Buang dia lah ini Jako. Bentar. Biasa aja sebentar. Seharusnya kan ngejar saya seharusnya ini. kan akur bu, kecuali ya bu ya, kecuali Anda menjargonkan salam satu hantu, sementara Zuma mengatakan salam satu Tuhan, itu baru berbeda. Bukan saja lah itu. Ini orang bodoh ini. Ngapain ini ngomong? Iya, dokter tapi bodoh. Ini kan datang ngejar aku ini. Dia kan mau kawin dengan aku. Buang aja ini. Hantu Ini suci perempuan gila yang otaknya separuh dibilang sama burung merpati. Dibilang sama Rasulullah, kau itu otakmu separuh. Udah campur. Iron, udah tercampur, memalukan. Masa dokter, Baginda itu udah memakai yang tercampur. namanya Baginda itu banyak memakai yang namanya jasa perempuan, tetapi bilang perempuan otak separuh, bagaimana ini? Teman-teman semua, itu sudah Selangkangannya separuh enggak? Nah ini tinggal 9%. Host, saya 2 menit itu host, saya ngomong dulu host, saya pun mau turun. Ya, sebentar Iya, ya. silakan. Kita sudah merugat, silakan. Ya, biar didengar yang di bawah ya. Jadi begini teman-teman. Jadi si Zuma itu sudah tidak lagi memenuhi standar untuk diskusi karena ataupun debat, karena dia sudah masuk ke ranah imani saja. Itu poin satu kepada pendukung Zuma ya. Oten, dengar ya. Dia itu tidak bisa lagi sama tidak bisa lagi dijadikan standar untuk dia sudah pensiun ya. Cuma saja kalah kan. Cuma saja. Nabi 28 sudah mencabut sertifikatnya untuk berdebat. Saya mencabut. Sabuk pemenang sudah berpindah ke Nabi 28 ya. Ini sebagai apa ya? Sabuk pemenang sudah berpindah ke Nabi 28. Dia sudah comoran. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Makasih host ya. Tetap semangat host. Ya, saya turun dulu. 8394 bukan kata saya, kata Yesus, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 Sama nggak itu dalam ikan itu dengan dalam Jadi di sini awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah bersifat ilahi, bukan Allah itu sendiri. Nah, kenapa bukan Allah sendiri? Mari kita membaca Bible. Saya tunjukkan Bible ya di sini. Markus pasal 4, nomornya yang ke-14 ya. Penabur itu menabur firman. Yang di pinggir jalan tempat firman itu ditabur, artinya orang-orang yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan segera mengambil firman. Nah,